Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita baca Fatihah dulu untuk Abi. Kebetulan Abi sakit, juga Umi. Yang agak parah ini Abi. Abi hari Sabtu kemarin kayak gejala stroke ringan, jadi tidak bisa ngomong. Tapi alhamdulillah sekitar berapa jam pagi, siangnya udah alhamdulillah. Sekarang udah mulai normal, cuma ngomongnya kayak orang kena sariawan. Jadi doakan mudah-mudahan cepat pulih, sehat, panjang umur. Begitu pula Umi dan semua keluarga kita kaum muslimin yang sakit oleh Allah disehatkan, dipanjangkan umur ala hadin niyah wa kullu niyatin shalihah wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kemarin kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita masuk babu husnil khuluq. Bab menjelaskan tentang akhlak yang baik, ya, berakhlak yang baik. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wal kadhimin wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, sesungguhnya kamu wahai Muhammad yaitu memiliki akhlak yang sangat mulia. Akhlak yang sangat mulia hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad. Makanya Abu Ya Maliki mengarang sebuah kitab dengan judulnya Al-Insanul Kamil. Ya, manusia yang sangat sempurna. Kalau kita menceritakan kesempurnaan Nabi Muhammad, tidak cukup berbulan-bulan dia. Berbulan-bulan. Karena kenapa? Sangat sempurnanya Nabi Muhammad. Terus wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah pemilik akhlak yang sangat baik. Sampai-sampai Nabi bersabda dalam hadisnya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Yang artinya sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Sekarang ini banyak orang tak punya akhlak. Banyak orang pintar tapi sedikit orang benar. Makanya Masya Allah, Habib Rizik ya Allah tadi diputuskan bahwa bandingnya Habib Rizik ditolak. Jadi beliau tetap dihukum 4 tahun. Ya, mudah-mudahan ya oleh Allah diberi hidayah lah orang yang zalim kepada beliau. Nah, itu Habib Rizik punya program revolusi akhlak. Revolusi akhlak, bukan cuma revolusi mental. Revolusi mental itu cuma otaknya yang dibaguskan. Sedangkan programnya Habib Rizik revolusi akhlak. Akhlak itu mencakup semua, otak, pikiran, hati, tingkah laku, kata-kata, semuanya dibaguskan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau cuma revolusi mental, otaknya tuh yang pintar. Ini banyak sekarang ini orang pintar banyak, tapi sedikit orang yang benar, membela yang bayar, tapi tak membela yang benar. Ini orang sekarang tak punya akhlak, tak punya sopan santun. Ketika Al-Quran dihina, diam. Ketika Nabi Muhammad dihina, diam. Dibiarkan orang yang menghina Nabi Muhammad, dibiarkan orang yang menghina Al-Quran. Tapi kalau yang dihina pejabat, yang dihina orang kaya, tak terima. Na'udzubillah min dzalik. Ini udah akhir zaman. Kenapa? Karena tak punya akhlak. Makanya inilah gunanya bapak ibu anaknya disekolahkan ke pesantren. Kalau cuma sekolah umum tak cukup. Sekolah umum, ya negeri-negeri. Ya sekolah umum itu cuma, apalagi sekolah umum yang bukan agama ya. Sekolah umum, ya SMP negeri, SD negeri. Itu pelajaran agamanya 1 minggu cuma 2 jam. Seminggu cuma 2 jam. Kalau madrasah, Ibtidaiyah, MI, Sanawiyah 1, mamanya Eman 1, itu masih mending. Seminggu 10 jam. Tapi kurang, seminggu 10 jam. Sedangkan kalau anak kita mondok 1 hari 10 jam. Seminggu 70 jam. Ini anak kita mondok ya 1 hari 10 jam masih kurang. Bagaimana dengan 1 minggu 10 jam? Berarti hitungannya per hari anak kita belajar hanya yang kurang lebih 2 jam. 2 jam belajar agama. Nah ini, jadi kalau pingin anak kita selamat di dunia, selamat di akhirat, kuncinya sisa 1. Di zaman yang udah rusak ini, didik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Tidak mungkin anak kita jadi anak soleh solihah. Tidak mungkin anak kita punya akhlak yang baik kalau anak kita tidak tahu agama. Tambah orang tuanya tak tahu agama, bapak mama tak tahu agama. Ya, anaknya tidak ngajikan ke pesantren, tidak dimondokkan ke pesantren. Ya tambah rusak. Kalau anak kita
akhlaknya rusak, walaupun kita meninggal dunia, kita terus dapat dosanya. Anak kita buat dosa, kita ngalir dosanya. Kenapa? Karena kita penyebab anak kita tak punya akhlak. Tapi kalau kita udah masukkan anak kita pesantren, udah ikut ngaji di pesantren, ikut sekolah malam, walaupun tak mondok, mamanya sekolah malam ikut, apalagi sampai mondok, ya pokok udah kita didik di pesantren. Tapi ketika besar anak kita umpamanya ndak ikut aturan Allah, anak kita suka maksiat, kita lepas tanggung jawab. Yang penting kita udah ngarahkan anak kita. Tapi kalau kita ndak peduli, anak kita cuma disekolahkan umum, padahal pesantren di sini dekat. Ya sekolah malam kalau cuma ngaji Al-Quran dari maghrib sampai isya gratis tak bayar. Sekolah malam habis isya sampai jam 9 itu SPP-nya Bu Pak 5.000 sebulan. Pendaftaran gratis. Tapi masih banyak yang tak sekolah malam. 5.000 sebulan. Ada sekolah 5.000 sebulan. Cari. Dapat apa 5.000? Padahal gaji ustadz bukan gaji sebenarnya, hanya uang bensin. Ustadznya jumlahnya hampir 80 orang, itu harus ngeluarkan, karena saya yang break semua tuh, ya ngeluarkan kurang lebih 20 juta. 20 juta. Ya, santri yang sekolah malam, santri dalam dengan santri luar kurang lebih 700-an. Ya, yang anak dalam enggak bayar karena udah bayar uang makan. Hanya anak luar balik cuma sekitar 100-an yang sekolah. Berarti 5.000 kali 100, 500.000 sebulan. Gaji ustadz 20 juta. Tekor bandar. Pendaftaran gratis ya, pendaftaran gratis. Cuma kadang-kadang ada wali murid yang paham. Ini banyak tak paham. Kita pergi ke saya, Mas, anak saya mau sekolah malam berapa pendaftaran? Gratis. Makasih tak hidung kau, makasih. Melekat-lekatlah sikit tuh. Corona nih bahaya, ada lapis-lapis tuh. Kadang ada bawa gula 2 kilo, mending lah. Makasih. Tak apa-apa lain. Terus, meloncat ke mana? Disebutkan juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, di antara orang yang punya akhlak yaitu orang yang wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan marah, menahan emosi. Ada orang maki dia, senyum. Ada orang ngomel dia, senyum. Ini Masya Allah. Saya sangat heran Pak Bu ya. Sangat takjub kepada orang Tarim Yaman. Tanyalah kepada orang-orang yang pernah mondok di Yaman. Itu di Yaman, umpama kita pakai motor nih, atau pakai mobil. Mobil kita tersenggol Pak. Tersenggol. Kalau sini kan bisa bertombok. Di sana tersenggol, turun, ngelihat, udah, salaman. Selesai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Balik. Ya, enggak minta ganti rugi, enggak apa lagi, enggak salaman, udah. Di sini kira-kira, udah bertombok-tombok minta ganti ya gitu sini. Terus hebatnya orang Yaman kalau kelahi ini bertombok, kita bacakan sholawat berhenti. Muhammad kelahi, tua bertombok kita, Allahumma sholli ala Muhammad, berhenti. Jawab, Allahumma sholli alaihi, tombok lagi. Allahumma sholli ala Muhammad, berhenti. Allahumma sholli alaihi, tombok lagi. Jadi akhirnya orang ramai baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya berhenti dia. Berhenti. Kalau di sini Allahumma sholli ala Muhammad yang baca selawat ditombok. Kalau sini beda, sini ini setan besar. Ini wal kadhiminal ghaidha, menahan emosi. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad yang dinamakan orang hebat, yang dinamakan orang jago kata Nabi Muhammad bukan orang yang pandai silat, bukan. Apalagi dulu saya masih kecil-kecil itu biasa ada kata orang Madura apa namanya? Remuh. Apa tuh yang ada kalau ada kawin malam-malam itu ada acara silat, zaman dulu pakai parang. Pak, itu saya paling suka tuh. Nonton sih sampai ke Gang Tani nanya ke almarhum Pak Nafsuki itu, Pak, mana lagi ada? Oh nanti Mas di Jalan Tani pakai seberengkol, saya saking sukanya. Sampai saya pernah belajar ke almarhum itu ya. Belajar silat pakai celurit, pakai pisau itu dulu ya. Nah, kata Nabi Muhammad bukan orang yang jago, orang yang pandai silat. Bukan orang jago tuh preman betato yang pernah bunuh orang, yang kebal. Bukan. Kata Nabi Muhammad, orang yang hebat, yang jago ialah orang yang bisa menahan emosi pada waktu dia marah. Itu orang jago. Ini orang hebat. Ada orang maki dia, ada orang nabrak dia, ada orang nyakitkan hati dia, tapi dia tetap senyum. Ya, keluarganya manas-manaskan. Ya, kau ni tak, masa kau takut ke dia? Kalau kau takut biar aku yang maju. Ini biasanya perempuan-perempuan nih Pak ya. Pertama bapak memenak kelahi dengan orang di pasar. Ya, di pasar, balik ke rumah cerita dengan bini. Tadi aku nak kelahi, Pak. Dek, dengan orang, Dek.
Terus kenapa kau takut bang? Itulah pula tak usah lah anak. Kalau kau tak berani bang, biar aku bang. Kau buka celana kau pakai rok, aku yang pakai celana, aku yang nak maju bang. Ini nih. Akhirnya jadi setan yang suami aslinya udah sejuk, akhirnya panas lagi, kelahi betul. Ketika kelahi ibu, suami ibu mati, ibu nyesal seumur hidup. Kalah mati, neraka tempatnya. Menang masuk penjara, kena 14 tahun. Ibu nyesal seumur hidup. Makanya ibu jadi pendingin. Umpama ketika suami ibu mungkin punya masalah dengan tetangga, masalah udahlah bang, udahlah tak ada gunanya bang. Walaupun suami ibu betul, tetangganya yang salah, udahlah kita ngalah aja lah. Nggak ada gunanya kita musuhan tetangga, nggak ada gunanya kita musuhan keluarga. Udahlah bang. Ya ingat bang, yang bawa abang taklim malam Selasa. Kata Mas Toto itu apa? Ya, sehebat-hebat orang bukan orang yang jago bang, tapi orang yang bisa menahan emosi. Ini yang hebat kata Nabi Muhammad. Wal afina anin nas. Siapa lagi yang hebat? Wal afina anin nas, orang yang selalu memberi maaf. Ada orang punya salah ke dia maafkan. Ada orang nyakiti hati dia maafkan. Ini yang sangat sulit pak, sulit. Ya saya nih ngomong ya mulut pandai, maafkan. Coba kena saya seorang. Ya, karena kita manusia gak pak ya, masih suka nasi. Kecuali saya tak mau nasi. Ya, sama kita di manusia punya nafsu, punya kemauan, punya syahwat, sama. Jadi caranya bagaimana? Harus kita latih diri kita. Menahan emosi, memaafkan. Ini yang paling bahaya. Bahkan kata Nabi Muhammad, apa saya sering sampaikan, sebaik-baik orang Islam ialah orang yang memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepadanya sebelum orang tersebut minta maaf. Wah, ini berat nih. Ada orang punya salah ke kita. Anggaplah ada tetangga curi ayam kita 2 ekor. Sebelum dia minta maaf, kita tahu dia malingnya. Karena kita di rumah masang CCTV. Ya kayak di pondok, alhamdulillah di pondok di Al Jihad semua kamar-kamar santri udah ada CCTV. Di ruang tamu abi depan rumah saya, di lapangan sekolah semua ada CCTV. Ya karena kita sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita masang dulu. Jadi ada CCTV semua. Umpama ada maling ayam tetangga kita ngelihat ada bukti CCTV. Ya sebelum dia minta maaf kita pergikan ke rumah dia. Kita bawa ayam 2 ekor. Nyaman 2 kali dia. Aku tahu kau yang nyuri. Bukan aku. Kau nuduh aku. Nih buktinya nah. Nih muka kau kan. Cuma tak apa-apa. Aku maafkan kau nih. Aku beri ayam 2 ekor. Tapi kau jangan nyuri ya. Aku maafkan. Ini orang yang paling tertinggi imannya nih kata Nabi Muhammad. Tapi sulit. Kadang-kadang kita jangankan udah jelas. Tak jelas ya kita bisa nuduh kadang-kadang. Tak jelas. Kayaknya nih dia yang nyuri ayam aku nih. Lain dah gaya dia nih. Kemarin dibakar ayam. Bau ayam sampai ke rumah aku. Paling dia nih. Ini belum jelas ya kita bagi nak maafkan. Nah ini orang yang akhlaknya tinggi, wal afina anin nas kata Allah, selalu memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Orang yang punya akhlak yang baik, Allah sangat cinta, Allah sangat sayang. Wa an Abi Hurairah wa an Anas disebutkan diriwayatkan dari Sayyidina Anas qala Sayyidina Anas berkata, "Ma masastu hariran wala dibajan alyan min kafin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya, aku seumur hidup tidak pernah memegang sutra. Ya, memegang sutra yang tebal atau yang tipis melebihi kelembutan telapak tangan Nabi. Sutra tuh, Pak. Sutra tuh kain paling lembut tuh sutra. Ibu-ibu insyaallah pernah Bu ya punya. Punya mungkin Ibu. Punya sutra Bu ya. Lah bapak-bapak tak boleh. Bapak tak boleh pakai sutra, enggak boleh laki-laki pakai emas, tak boleh. Baik bentuk cincin, bentuk galung, pakai galung. Ya, cincin emas tak boleh. Kalau anting selain emas pun tak boleh, apalagi emas. Kalung emas bukan emas juga tak boleh. Jadi cincin yang boleh selain emas, cincin perak boleh. Cincin jamrud, cincin berlian harga 100 juta boleh. Tapi kalau emas tak boleh. Laki-laki yang pakai emas oleh Allah nanti akan disiram dengan emas yang mendidih nanti orang yang pakai emas tuh. Laki-laki tak boleh. Juga laki-laki tak boleh pakai sutra. Sutra ini kainnya lembut. Saya pernah ke Surabaya, lihat ada orang jual kain sarung Pak di warung toko. Ini saya kira bukan sarung. Ini kayak digulung-gulung. Kayak apa? Tempat korek api segi 4 tuh. Saya tanya, ini apa nih bergulung-gulung nih? Ada kotaknya. Sarung? Benarlah sarung. Iya, berapa harganya? 1,5 juta. Coba dibuka. Ketika dibuka kecil segini.
Ya besar kayak inilah, kayak HP lah ketika digulung. Ketika dilebarkan, sarung. Bisa masuk ke kotak korek. Saya tanya, dari apa? Dari sutra. Nah, ini laki-laki tak boleh. Hebatnya sutra nih Pak ya. Kalau dipakai di musim hujan, dia hangat. Dipakai di musim panas, dia sejuk. Hanya cocok untuk perempuan. Karena sutra ini sesuatu yang lembut, cocok untuk perempuan yang lembut. Sedangkan kita laki-laki tidak boleh, haram. Orang laki-laki yang pakai sutra di dunia tidak akan merasakan sutra di akhirat. Orang yang laki-laki pakai emas di dunia tidak akan merasakan emas di akhirat. Dan semua orang muslim atau muslimah yang pernah meminum minuman keras di dunia tidak akan merasakan kenikmatan minuman keras di akhirat. Walaupun dia masuk surga. Mungkin dulu kita pernah degil-degil, masih bujang degil-degil, pernah mabuk lah ya. Pernah mabuk walaupun sekali, hukumannya oleh Allah, walaupun kita udah tobat, oleh Allah masukkan surga, tetap masuk surga. Cuma hukumannya dia tidak akan merasakan minuman keras yang ada di surga. Minuman keras yang ada di surga halal hukumannya, tapi yang lain, yang nikmat-nikmat lain tetap boleh. Nah, ini sutra. Sutra itu lembut Pak, lembut halus ya. Tapi tangan Nabi Muhammad, telapak tangan Nabi Muhammad lebih lembut dari sutra. Sampai-sampai suatu hari ada sahabat Nabi duduk-duduk Pak di bawah pohon berteduh. Lalu Nabi Muhammad nutup kedua matanya pakai kedua tangan Pak. Gini nih, mungkin Bapak biasa main dengan anaknya atau dengan istri tutup mata gini tuh Pak. Lalu Nabi Muhammad membesarkan suaranya biar dia tak kenal gurau nih. Siapa yang nutup matamu? Kena ini sahabat diraba-raba tangan Nabi. Lalu dia bilang, oh ini pasti Nabi Muhammad. Ngapa pula aku tahu? Karena tidak ada orang punya tangan sehalus dan selembut ini. Ini pasti Nabi. Sama dengan saya Pak, agak mirip-mirip. Bapak tengah duduk-duduk di masjid nunggu imam, saya tutup dari belakang. Lalu saya besarkan suara saya, siapa yang menutup matamu? Bapak raba-raba tangan saya. Oh ini pasti Mas Toto nih. Ngapa tahu? Karena tidak ada orang punya tangan sekasar dan sancor ini. Sama gak? Cuma sancor saya. Ini kepribadian Nabi sangat, ya tangannya lebih lembut dari sutra. Wala syamamtu raihatan gattu atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mencium bau yang melebihi kewangian dari badan Nabi Muhammad. Minyak wangi dibandingkan badan Nabi Muhammad masih lebih wangi badan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ya beliau lahir ya. Beliau lahir wulida mahtunan, disebutkan dalam kitab Maulid Arsy, wulida mahtunan, makhulan, maktu as-surrah. Nabi Muhammad ketika lahir mahtunan, udah dikhitan, udah disunat dah. Lahir udah disunat. Makhulan, udah pakai celak dah ganteng. Maktu as-surrah, udah dipotong ari-arinya. Kita lahir bukan disunat, belum disunat, siapa yang nak nyunat kita? Kadang-kadang baru berjenggot pakai sunat, baru disunat dah berjenggot. Pakai celak, bukan pakai celak kita lahir, banyak bila. Tahu bila tai mata? Celak dari mana? Yang ada bila. Itu Nabi Muhammad keluar langsung wangi. Jadi Nabi Muhammad, badan Nabi Muhammad, keringat Nabi Muhammad lebih wangi dari minyak wangi apapun yang ada di dunia. Sampai-sampai ada Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad berkumpul setelah peperangan, ya Nabi Muhammad mengumpulkan sahabat-sahabat, lalu Nabi Muhammad bilang, takut sahabat-sahabatku semua, takut aku meninggal, aku masih punya utang, terutama mungkin aku ada salah ke kawan-kawan semua sahabat-sahabat sekalian. Silakan balas aku sekarang di dunia, kata Nabi Muhammad. Lalu ada sahabat Nabi dulu pernah mukul saya. Oh iya kata Nabi, balas sekarang. Tapi ketika itu Nabi mukul saya tengah tak pakai baju. Saya pun nak balas Nabi pun buka baju. Padahal pada waktu itu Nabi tak sengaja. Ketika Nabi, ini kan pakai cambuk Pak, pecot. Ketika Nabi nak nyambuk gini, tak sengaja, Nabi tak tahu di belakang ada sahabat, terkena perutnya, tak pakai baju. Jadi Nabi bilang, siapa aku punya salah, baik sengaja atau tak sengaja, ayo beritahu, balas sekarang aku, kata Nabi. Itu sahabat bilang, Nabi punya salah, dulu mukul saya. Oh iyalah balas, tunggu loh Nabi. Pada waktu itu Nabi mukul saya kena cambuk, Nabi tak pakai baju. Jadi gimana? Harus buka baju biar adil. Itu sahabat-sahabat yang lain Pak, langsung ditarik dan nak dipukul Pak. Kau tega kau nak balas ke Nabi? Kau bagus balas ke aku ya. Ya cek gini Pak. Ya Bapak bilang ke Abi, oh Abi dulu pernah mukul saya Abi.
Saya nak balas bi. Gimana kira-kira yang lain? Diam dak? Bisa ditombok bapak kan ramai-ramai kurang ajar. Abi udah tua. Nabi Muhammad udah tua dah nih pak. Udah hampir di akhir hayat beliau. Ya mau dibalas. Apa tak panas sahabat-sahabat? Sampai megang pedang. Ku bunuh ti kowe. Kata Nabi jangan. Kata jangan. Yang salah nih aku. Biarkan dia balas. Ketika Nabi buka baju. Udah tak pakai baju. Di sebelah mana kau yang dipukul aku kata Nabi. Di perut Nabi. Balas. Apa yang terjadi pak? Bukan dibalas, langsung dipeluk kena dia. Karena kesempatan bila lagi bisa nyium perut Nabi. Ya memang dia tuh tidak mungkin lah dibalas sahabat Nabi, balas Nabi tidak mungkin. Cuma akal dia ya, biar Nabi buka baju, biar badan dia bisa kena dengan Nabi. Oke dipeluk, nangis dia. Akhirnya Nabi bilang apa? Orang yang kulitnya ketemu dengan kulit aku, tidak akan dimakan api neraka. Dan itu badan Nabi wangi. Bayangkan, ini sahabat Nabi hanya kulitnya ketemu dengan kulit Nabi. Tidak akan dimakan api neraka. Bagaimana dengan para habaib, syarifah. Bukan cuma kulitnya, tapi darahnya. Darahnya langsung bersambung darahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Udah jelas tidak akan dimakan oleh api neraka para habaib. Mulia para habaib. Ya, sampai Habib, saya mungkin pernah cerita, Kiai Fathul Bari. Tahu Kiai Fathul Bari Peneram? Nah, beliau punya anak namanya Kiai Darwis. Kiai Darwis itu dengan Banyi, Umi, itu sepupu sekali, Pak. Sepupu sekali. Lebih tua Banyi 90 lebih umurnya. Banyi kalau manggil Badarus, saya manggil Baba Darwis. Banyi kalau manggil Badarus, manggil Darwis. Badarus manggil Banyi, bukti je. Ya, karena lebih tua. Itu Banyi itu dulu masih mudanya sering ikut ke Holbari. Ikut kemana-mana. Suatu hari, ini beliau ini saking cintanya, muhibbinnya, cinta mati kepada para habaib. Suatu hari, Kiai Fathul Bari ini diundang oleh seorang Pak Haji kaya acara Maulid Nabi. Ketika Kiai Fathul Bari udah nyampe duduk, nanya ke tuan rumah, Ji Pak Haji, kau ini acara Maulid Nabi ada ngundang Habib enggak? Enggak ada Kiai. Hah? Terkejut Kiai. Kau tak ada ngundang Habib acara Maulid Nabi nih, datuknya Habib kau tak ada ngundang Habib. Cucu Nabi tak kau undang. Akhirnya mikir Pak Haji, ada Kiai, ada. Bukan Habib kayak i. Nah, itu Habib kecil kan? Kalau Habib itu berarti yang udah menikah biasanya. Kalau masih kayak kecil itu panggil i. Ya. Cuma dia nakal Kiai. Saya simpan di luar, simpan di tanah. Takut kurang ajar ke Kiai. Astagfirullahaladzim. Kiai Fathul Bari marah Pak. Lalu Kiai Fathul Bari bilang, hei dengarkan semua. Kata Kiai Fathul Bari, telapak kaki i yang nakal tuh dengan dibandingkan kepala aku yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki i yang nakal tersebut. Itu beliau keluar, turun, diambil yang nakal, dicium tangannya Pak. Ini beliau Kiai Fathul Bari, siapa tak kenal Kiai Fathul Bari yang di Peneraman? Habib Zain Baharun, Habib Segam Baharun, guru-guru kita selalu ziarah ke beliau. Ya, karena beliau seorang ulama. Akhirnya dicium tangannya, lalu oleh Kiai Fathul Bari dibawa ke dalam Pak. Dibawa ke dalam, didudukkan itu, dibasuh tangannya. Udah dibasuh tangannya, diambilkan nasi, diambilkan lauk. Makan tuh yang nakal nih. Setelah makan kenyang, dibasuhkan lagi tangannya. Dan kata Banyi ini, air kobokan bekas tangan yang nakal oleh Kiai Fathul Bari diminum. Makanya Bapak Ibu jangan heran, kenapa putra putri beliau, kenapa keturunan beliau bisa menjadi ulama? Kenapa? Karena beliau hormat, cinta kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, sahabat Nabi cuma bertemu kulitnya, tidak akan dimakan api neraka. Bagaimana dengan para habaib yang darahnya langsung nyambung dengan Nabi Muhammad SAW? Makanya Bapak Ibu, kalau ingin anaknya jadi anak soleh solihah, kita semua ingin dapat syafaat Nabi masuk surga, jangan sekali-sekali kurang ajar kepada keturunan Nabi Muhammad. Apalagi naudzubillah yang didolimi, yang dikurang ajar, yaitu cucu Nabi sekelas Habib Rizik. Habib Rizik ini bukan cuma ulama, orang alim juga beliau cucu Nabi Muhammad. Naudzubillah, jauh tidak akan dapat syafaat pertolongan Nabi, dekat neraka, jauh surga. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan oleh Allah orang-orang yang zalim kepada Habib Rizik oleh Allah diberikan hidayah, dibukakan hatinya. Amin ya rabbal alamin. Terus walaqad khadamtu Rasulullah. Kata Sayyidina Anas, aku menjadi pembantu Nabi Muhammad asrosinin 10 tahun. Jadi Sayyidina Anas Pak jadi pembantu Nabi. Kalau kita biasa kan jadi pembantu Bib Anis, ya. Suka-suka kalau ada acara dipanggil Bib Anis. Bapak tuh bangga ya. Kalau ada Habib atau Kiai yang suka nyuruh-nyuruh Bapak, jangan Bapak malah lari. Suka, alhamdulillah, aku masih disukakan kena Habib. Alhamdulillah, aku masih diperlukan kena Kiai. Barokah.
Ini dari zaman dulu gitu ada, Pak. Sayyidina Anas nih membantu Nabi, jadi membantu Nabi, sering disuruh-suruh oleh Nabi selama 10 tahun. Apa kata beliau? Selama jadi pembantu Nabi 10 tahun. Fama qala li gat uffan. Beliau tidak pernah ngomong selama aku 10 tahun jadi pembantu beliau tidak pernah ngomong. Jangan. Tidak pernah. Pekerjaan aku oleh beliau dibiarkan. Terus, wala qali li syai'in fa'altuhu lima fa'alta, wala li syai'in lima lam af'alhu ala fa'alta kada. Selama aku jadi pembantu Nabi 10 tahun, sekalipun Nabi tidak pernah diam. Jangan kerjakan itu. Stop, enggak pernah, apalagi marah. Enggak pernah. Nyuruh berhenti kerja tak pernah, ngelarang enggak pernah, nyuruh pun Nabi tak pernah. Enggak pernah Nabi Muhammad. Kau tolong angkatkan tuh. Angkatkan enggak pernah. Coba sahabat udah paham. Ya enggak pakai suruh, udah ngerti. Tapi Nabi tak pernah nyuruh, enggak pernah bentak, enggak pernah marah. Walaupun sahabat Nabi ada salah, mungkin kalau kita membantu salah Pak ya, nyetrika mungkin Bu ya punya membantu nyetrika, akhirnya nyetrikanya terkoyak sedikit. Wah, kita tuh kan bisa ngomel 3 hari 3 malam, dipotong gaji. Nabi Muhammad tak pernah. Walaupun sahabat Nabi salah, Nabi diam. Kayak Nabi tak tahu, sampai sahabat minta, "Maaf Nabi ya saya tersalah." Biasa dah udah, tak apa-apa. Enggak pernah marah. Nah, ini kita contoh itu akhlak yang baik. Terus nih tak pakai meja bahaya nih Pak Bu ya. Mejanya kemana mejanya? Dikunci ya. Siapalah yang nak nyuri meja sampai dikunci. Udah nanti malam Selasa depan bawa meja nih. Dari Al Jihad banyak meja. Terus Gal anin Nawas bin Sim'an. Diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Nawas, gal beliau bersabda, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsmi." Saya bertanya kepada Nabi tentang perbuatan baik dan dosa. Apa bedanya? Apa bedanya perbuatan baik dan dosa, pahala dan dosa? Gala beliau bersabda, "Al birru husnul khuluq." Pahala kebaikan adalah berbuat akhlak yang baik. Maksudnya kalau kita akhlak kita baik, maka kita dapat pahala, balasannya surga. Tetapi sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, tidak punya akhlak, tidak punya sopan santun, tempatnya neraka. Terus yang dinamakan dosa. Apa yang dinamakan dosa? Sahabat bertanya, "Wal itsma ma haka bi sadrik wa karihta ayatul alaihin nas." Ya. Sedangkan yang dinamakan dosa, sesuatu yang membuat kamu risau, yang membuat kamu kepikiran. Ini dosa. Kalau kita melakukan dosa, yang dinamakan dosa apa? Kalau kita lakukan membuat kita risau, Pak. Contoh, umpama kita naudzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan dia. Kita berzina. Ya, naudzubillah ya. Kita berzina. Setelah berzina, bukan dosa. Setelah berzina, senang apa risau? Ya, senang mungkin, senang, nikmat. Tapi setelah itu risau. Takut-takut nanti si pelacur mungkin dia diam-diam moto kita. Disebarkan foto kita, ketahuan orang. Ya, atau kita mabuk. Pertama kita senang, tapi lama-lama kita mikir, aduh aku udah mabuk berapa ini, penyakit masuk dalam. Pokok orang yang berbuat dosa tidak akan membuatnya bahagia. Hidupnya akan sengsara. Di dunia sengsara, di akhirat apalagi. Tidak akan bahagia hidupnya. Akan terkejar-kejar terus. Ya, terkejar-kejar neraka, terkejar-kejar siksa. Sampai kapan berhenti? Sampai dia bertobat kepada Allah. Selama dia masih berbuat dosa, tidak akan tenang hidupnya. Makanya alhamdulillah kita insya Allah yang hadir di masjid ini termasuk orang yang oleh Allah dijauhkan dari dosa, ya ditenangkan hidup kita. Ya, orang tenang tuh Pak, enak Pak. Ya, ibadahnya enak, makannya enak, tidurnya nikmat. Ya, tapi orang yang tenang orang yang tak punya dosa. Terus wagal dan Rasulullah bersabda, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum hulugan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Wa hiyarukum linisaihim. Sebaik-baik orang mukmin adalah orang mukmin yang berakhlak baik kepada istrinya. Jadi bapak kalau akhlak baik, tidak pernah mukul istri, berarti itu orang mukmin yang sangat baik. Makanya jangan sekali-sekali, ini bahaya nih. Kata orang tua zaman dulu, suami kalau udah mukul istri sekali, biasanya berkelanjutan. Tapi kalau enggak pernah mukul istri, insya Allah enggak. Abi Umi, kadang-kadang kalau saya ngumpul sekeluarga makan-makan, ini ada Abi, ini ada Umi,
ini ada Umi Sahrul. Ya, Umi Sahrul Barik Serong, istri Abi. Ini Kak Uwa saya ngumpul. Langsung Abi bilang ke anak-anaknya, ke saya semua nih. Coba nih ada uminya nih. Ya, dua uminya nih. Ayo sekarang tanya. Pernah enggak Abi mukul dari pertama kawin sampai sekarang? Pernah? Enggak pernah. Makanya kau semua kata Abi, anak-anak Abi, mantu-mantu Abi, jangan sekali-sekali ada mukul-mukul. Karena kalau udah mukul sekali, terus mukul. Ya, saya alhamdulillah kawin udah masuk 14 tahun. Ya, sekalipun enggak pernah mukul. Ya namanya rumah tangga biasalah Pak ya. Tak baik biasa itu perempuan biasa. Ngomel cucut biasa tuh Pak. Anggap tikus curut Pak. Ya, anggap hiburan. Bapak kan tak punya burung keong, tak punya burung beo. Anggap dia burung beo Pak. Biasa Pak, perempuan ribut tuh memang itu. Memang perempuan suka ngomel, namanya perempuan. Yang aneh nih kalau laki-laki suka ngomel, nah itu aneh. Jangan-jangan dia perempuan. Ya, kalau perempuan ngomel biasa Pak, tak baik. Ah sekarang tak baik ini kan malam, mungkin ada sekarang tak baik dia. Nah, tak baik bukan gara-gara besak, kadang-kadang gara-gara berebut remote. Gara-gara bapak datang terlambat, biasa datang jam 5, ini datang jam setengah 6, dah berengot dah. Tapi perempuan itu gampang Pak. Nah, bapak tak baik, bapak malam, dia tidur, bangun tidur tuh bapak bangun. Sayang, cium, sembuh. Karena dia tak sadar Pak. Ketika bapak cium, senyum. Baru diingat, aku tak baik kan? Dah, terlanjur dari cium. Kalau saya gitu Pak, tak baik, mau tak nyapa dari pagi, ya tidur biarkan, masih tak baik, bangun kan. Jam 3:30 sholat tahajud bangun, yuk bangun, cium. Senyum Pak, ingat kan tak baik kata dia, ketawa ujung-ujung. Ya, enggak lama. Ya, sambil santai. Kalau kita kelahi tengah tak baik dengan istri Pak, udah bapak tinggalkan rumah, main rumah tetangga sebelah ke, ngerokok ke, ngopi ke, atau tinggalkan ke masjid. Dia itu lama sejam 2 jam balik, insyaallah tenang. Ya, wajar Pak. Kenapa istri kita suka marah-marah Pak? Suka ngomel-ngomel karena dia lebih letih dari kita. Bapak kan enak. Bangun tidur teriak, "Dek, kopi." Nyaman ya. Ya. Habis sholat subuh, "Dek, kopi, Dek. Gorengan." Istri kita bangun sebelum subuh, Pak. Dia jerang air lo. Udah masak air panas, yo nyuci baju, nyuci piring, masak nasi. Udah habis sholat subuh, selesai? Belum selesai. Udah masak nasi apa? Siap-siap lagi belanja ke pasar. Belanja ke pasar paling sedikit 1 jam. Datang, enggak langsung selesai itu Pak. Enggak duduk tuh. Nyiyang ikan, nyiyang ayam, nyiyang sayur, masak. Udah masak, sambil masak kadang-kadang disempatkan nyapu, sempatkan ngepel. Apa kayak punya anak bayi, ganti pampers, cebok kan, belum lagi nyusu kan. Ya, banyak kerjanya. Belum lagi nanti nyetrika, jemur baju. Ya Allah, sakit perempuan. Kita berangkat kerja jam 7 berangkat. Ya, sore datang istirahat kita kan. Kita istirahat. Istri kita dari sebelum kita berangkat subuh Pak dia kerja terus. Jam 4 sore bapak datang, bapak istirahat, dia enggak selesai istirahat. Masih nyuci piring lo untuk makan malam. Nyiapkan makan malam. Udah selesai makan malam, nyuci piring lagi. Bapak teriak, "Kopi sayang, kopi lagi." Nak tidur belum langsung tidur, bersihkan lo kasur Bu ya. Bapak masih santai ngerokok. Kata dia. Jadi wajar kalau dia suka ngomel-ngomel Pak. Bapak aja. Kalau tiba-tiba banyak kerja, letih sumpek, biasa Bapak ngomel. Apalagi istri Bapak, dan itu tiap hari. Jadi harap maklum, namanya perempuan ngomel, anggaplah itu kicauan burung cucak rowo atau burung murai. Anggap tinggal beri pisang, diam dia. Baik. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi hidayah hingga mempunyai akhlak yang baik, ya akhlak yang mencontoh Nabi Muhammad hingga kita semua bisa masuk surga bersama. Amin ya rabbal alamin. Ya sedikit-sedikit kita lanjutkan dari kitab fikih Al-Aham karangan Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf, walaupun sedikit-sedikit mudah-mudahan sama-sama dapat barokah. Lanjutan pelajaran kemarin babu sholatil jamaah. Sekarang menjelaskan tentang sholat berjamaah. Fadluha kabirun. Keutamaan sholat jamaah itu pahalanya sangat besar. Wala yatahawanu biha illa man fi qalbihi nifaqun. Tidaklah mengentengkan sholat jamaah kecuali orang munafik. Tanda-tanda orang munafik, dia tidak mau sholat berjamaah, malas sholat berjamaah, lebih senang sholat sendirian. Munafik. Ya. Berarti bapak ibu tinggal nilai sendiri. Mungkin di rumah bapak ibu ada orang keluarga, suaminya atau istrinya yang malas sholat berjamaah, munafik.
Orang yang imannya mukmin, yang kuat imannya, yang tidak munafik ialah orang yang rajin sholat berjamaah, walaupun cuma berdua. Makanya sangat besar pahalanya sholat berjamaah. Kita sholat sendiri Bapak Ibu ya. Sholatul faddi kata Nabi. Sholatul faddi afdalu min sholatil jamaati bisab'in wa ishrina darajah. Yang artinya sholat sendirian pahalanya sholatul jamaati afdalu min sholatil faddi bisab'in wa ishrina darajah. Yang artinya sholat berjamaah pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian. Sebesar apa? Sebesar 27 derajat. Bapak Ibu mungkin sholat sendirian. Sholat sendiri gitu. Khusyuk. Apa tuh khusyuk? Khusyuk tidak ingat apa-apa kecuali ingat Allah. Bisa? Bisa Pak? Saya sampai sekarang belum bisa. Pernah kita sholat. Tidak ingat apa-apa kecuali ingat Allah. Pernah? Dari mulai takbir sampai assalamualaikum. Pernah tidak Pak? Tidak pernah. Ya, kita kadang-kadang Allahu Akbar. Ya udah mulai. Sawi katanya naik. Dah nyampe ke sawi dah. Kalau tidak percaya coba lihat. Bapak Ibu percaya tak? Orang sholat bisa numis kangkung. Percaya tak? Kata siapa? Ibu biasa tuh. Sholat bisa numis kangkung. Kalau tak percaya coba. Hampir kadang-kadang bulan puasa tuh. Sholat asar. Sholat asar. Bisa numis kangkung sholat. Jadi kangkung masak. Contoh nih, Allahu Akbar sholat asar bulan puasa. Allahu Akbar. Nanti buka puasa sayur kangkung ke sayur sawi. Allahu Akbar. Enak direbus ke ditumis ya. Sami Allah liman hamidah. Pakai belacan ke tak ada ya. Assalamualaikum. Jadi tumis kangkung. Betul tak? Ini kalau kita sholat sendiri, sholat sendirian, tidak ingat apa-apa kecuali ingat Allah, dapat pahala satu dah. Itu kalau khusyuk tidak ingat apa-apa kecuali ingat Allah. Tapi kalau kita sholat sendiri, tidak ingat Allah, ngayal kemana-mana, tak dapat pahala, rugi. Hebatnya sholat berjamaah. Ini sholat berjamaah. Tadi kita sholat berjamaah, imamnya tak khusyuk, makmumnya sebutik pun tak ada khusyuk. Tetap dia dapat pahala 27 derajat. Kenapa? Karena fadilahnya, keutamaannya sholat berjamaah oleh Allah dibalas dengan 27 derajat. Walaupun semuanya tak khusyuk, apalagi khusyuk. Makanya jangan sampai tinggalkan seumur hidup sholat berjamaah. Paling sedikit berdua. Mungkin bapak-bapak kerja duhur, ya kerja bangunan atau kerja oplet. Ketika azan atau kerja gojek yang muda-muda nih, jangan lupa hampir azan sisa setengah jam udah mati kan tuh. Matikan HP itu tak usah terima pelanggan. Bapak kan tetap ada istirahat, tidak mungkin kerja tak ada istirahat kan? Kerja oplet itu enak. Udah kira-kira hampir setengah jam azan zuhur, tak usah terima penumpang, langsung istirahat ke masjid. Sholat berjamaah sayang. Oh mungkin sholat asar, istri bapak biasa balik asar jam 4, beritahu pagi-paginya. Dek, nanti sholat asar tak usah sholat dulu ya, tunggu abang datang. Kecuali kalau sampai jam 5 abang belum datang, tak apa-apa adik sholat sendiri. Mungkin abang ada urusan. Tapi kalau sebelum jam 5 abang datang, adik jangan sholat dulu. Nanti kita sholat jamaah. Umpamanya masih bisa sholat di rumah, ya sholat di rumah. Kalau tidak, mungkin bapak ada urusan, ya udah sholat di masjid yang ada di dekat dengan tempat kerja kita. Jangan sampai kita tinggalkan sholat jamaah. Jadi kata Nabi Muhammad, tanda orang munafik, dia malas untuk sholat berjamaah. Terus, sebelumnya mungkin ada soal, silahkan Bapak Ibu. Ada soal, pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Bebas tentang bab akhlak yang baik atau tentang sholat jamaah atau tentang bab-bab yang lain. Ibu-ibu mungkin ada nanya, bapak-bapak. Silakan Mak Gandar. Maksud dari 27 derajat itu 27 pahala. Kalau kita sholat sendiri khusyuk, pahalanya 1. Tapi kalau kita sholat berjamaah, pahalanya 27. Kan jauh. 1 dibanding 27. Maksudnya 27 derajat, 27 kelipatan dibandingkan sholat sendiri. Itu sholat berjamaah. Walaupun tidak khusyuk. Walaupun tidak khusyuk, 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Kalau khusyuk, gimana kalau khusyuk? Kalau khusyuk dapat pahala 27 kali lipat ditambah bonus yang kita tidak tahu nanti didapatkan bonus tersebut ketika kita masuk surga. Jadi maksud 27 derajat itu Bang, 27 kali lipat. Ya, jadi sholat sendiri 1 kali lipat, sholat berjamaah 27 kali lipat. Bayangkan jauh kan? Kalau 2 kali lipat cuma 2.
5 kali lipat cuma 5, ini 27. Bayangkan pahalanya sholat berjamaah. Cuma masih banyak orang iting. Jangankan sholat berjamaah, sholat ya tak ada banyak. Masih banyak, usah jauh-jauh deh, tetangga-tetangga gitu. Bahkan saya pernah ketemu dengan tetangga ya sekitar masjid ini. Kau sholat, budak-budak muda. Kau sholat enggak? Kadang-kadang lah Ustaz. Kau bilang kadang-kadang. Saya Ustaz kalau tengah hati hati saya enak Ustaz, hati-hati saya enak. Pikiran tenang saya sholat Ustaz. Tapi kalau tengah risau-risau tak ada Ustaz. Kau. Jadi sholat tuh kau yang milih ya. Tengah banyak duit kau sholat, tengah tak berduit kau tak ada sholat. Jadi gimana? Sholat wajib. Kau risau galau tetap sholat. Malah tengah risau galau tak berduit tuh kau banyak sholat. Ya ini ada tetangga di tetangga, enggak jauh dari masjid. Saya pernah nanya. Ketika lewat depan rumah saya panggil. Enggak sholat kadang-kadang gitu. Ada gitu tetangga, enggak jauh dari masjid juga dia. Nah, kau sholat. Kebetulan dia pernah dengarkan ceramah salah. Saya pernah dengar dari Ustadz tuh, yang penting ingat. Jadi kau tak sholat, ya kadang-kadang sholat Ustadz. Tapi kadang-kadang saya cukup ingat ya pada Allah. Ingat Allah, udah. Oh gitu, berarti kau tak usah kerja ya. Tak usah kerja kau. Kau lah tak kerja, cukup ingat ya. Nah yang nak kerja bangunan tak usah berangkat. Mulai besok yang kerja bangunan ya. Ya yang ikut pendapat yang cukup ingat nih mulai besok tak usah kerja. Berdiri besok pagi, berdiri depan pintu rumah, megang sendok semen, ingat. Ya insya Allah kena pecat. Nyaman ya tak sholat ingat masuk surga. Kita yang sholat belum tentu masuk surga, belum tentu diterima sholat kita. Apa yang tak sholat? Ada lagi? Silakan. Perbedaan antara akhlak dengan budi pekerti itu gimana? Akhlak dengan budi pekerti sama. Cuma bedanya kalau budi pekerti itu kan bahasa Indonesia. Kalau akhlak itu bahasa Arab. Akhlak itu bahasa Arab. Akhlak, budi pekerti, sopan santun itu semuanya sama. Nah, cuma kalau akhlak itu mencakup umum. Sopan santun masuk ke akhlak, budi pekerti masuk ke akhlak, kata-kata yang baik masuk ke akhlak. Ya, kalau orang biasa kita pakai bahasa halus itu juga masuk ke akhlak. Jadi akhlak lebih umum dari budi pekerti dan sopan santun. Tapi sebenarnya budi pekerti, sopan santun itulah akhlak. Akhlak cuma kita ini kadang-kadang akhlak ini kita ikut di daerah kita masing-masing. Contoh, saya pernah nyampaikan kalau di Arab enggak ada orang lewat, ada orang duduk, enggak ada di Arab ini gini, enggak ada. Ya, silakan kalau enggak percaya nonton orang sholat di Mekah. Bapak Ibu ada orang sholat Mekah setelah sholat kan orang duduk di depan Ka'bah tuh. Ya, enggak ada orang gini, kecuali orang Indonesia. Orang Arab enggak ada gini. Orang Arab tidak segini. Nah, kita jangan ikut Arab-Araban, kita bukan orang Arab. Kita diam di Indonesia, ya ikut akhlak Indonesia. Paham enggak? Kita diam di Indonesia, ya ikut akhlak Indonesia. Bukan kita mengatakan Arab salah, enggak. Memang akhlak mereka, adat mereka seperti itu. Ya, kayak kita di sini. Kalau kita di sini enggak gini. Wah, ini kurang ajar. Tapi kalau di Arab, ya kita gini. Diketawakan orang Arab. Kenapa dia itu sakit punggung ke? Sakit tulang kali dia gini. Diketawakan gitu. Apalagi kadang-kadang di Indonesia ini sampai ada yang gini kan. Ada jalan gini nih. Di Indonesia kan ada, di Arab tak boleh, enggak ada di Arab itu. Biasa. Jadi kalau orang Arab mau break nih. Nih, ini ulama. Sampai guru saya, Habib Salim Syatiri, biasa ada orang bagi kopi. Kalau kita kan ini ada ulama ya, Habib guru kita bagi kopi kan sebelum kita break duduk loh. Duduk, baru kita simpan. Sana tidak? Udah break kan, kalau kita udah break kopi kan, kita kan kalau break ke ulama kita duduk loh. Break kopi, lalu kita berdiri, enggak langsung gini kan? Kita mundur jalannya, Udah jauh baru kita balik badan. Karena kurang ajar, ulama balik pantat. Kalau di Arab tak ada. Udah break gini, gini. Nah, break satu. Ya. Tapi mereka enggak salah, memang ada istiadat mereka seperti itu. Kita Indonesia enggak usah gitu ikut. Ya, mereka enggak salah karena akhlak itu akhlak sopan santun tergantung daerah kita masing-masing. Tapi ada juga sopan santun secara umum. Secara Islam, secara apa? Semua orang Islam di dunia sama. Contohnya ngomong harus lemah lembut. Ya enggak boleh ngomong kasar, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ngomong suami itu akhlak yang baik, ngomongnya lembut. Ngerti, Bu? Kalau suami, Assalamualaikum, suami nelpon. Waalaikumsalam. Ini suami nelpon biasa balik jam 4, jam 5 baru nelpon. Assalamualaikum, salam. Langsung dibentak.
Kalau orang lain yang nelpon suami itu, "Waalaikumsalam," kata dia. Kena suami sendiri. Ya kadang tak dijawab. "Assalamualaikum. Kau ni jam sekarang belum balik, besok balik jam 4, jam 5 belum balik. Ke mana kau? Kau punya piaraan ya? Punya bini lagi ya?" Ini akhlak tak baik, akhlak tak bagus. Begitu pula suami. Suami pun harus punya akhlak pada istri, Pak. Sama, harus ngomong lembut. Ndak main pukul. Nabi Muhammad seumur hidup ndak pernah mukul istrinya, ndak pernah. Sekalipun Nabi Muhammad tak pernah mukul. Ya, kalau marah, ya marah biasa. Bahkan Nabi Muhammad pernah ketika istri Nabi Muhammad pada waktu itu istri Nabi bilang pada Nabi ini kan bukan Nabi orang miskin, tak ada. Nabi Muhammad orang terkaya sepanjang sejarah, hanya saja beliau memilih hidup miskin. Untuk apa? Untuk contoh bagi kita semua. Jangan gara-gara kemiskinan lalu kita melakukan kemaksiatan dan kejahatan. Jadi Nabi Muhammad pada waktu itu memilih hidup miskin. Ada beberapa istri Nabi yang tak kuat, Pak, hidup dengan Nabi, Pak, karena hidupnya miskin. Lalu istri Nabi bilang, "Nabi, ngapa pula hidup kita gini? Kita miskin." Nabi langsung bilang, tinggal kau pilih. Kau mau ikut aku, nih Nabi. Tidak pernah Nabi marah, apalagi mukul. Kau mau ikut aku hidup miskin, ayo silahkan. Kalau kau tidak kuat hidup miskin dengan aku pun silahkan kau. Ya, minta cerai, aku cerai. Ya, itu Nabi Muhammad. Akhirnya ada istrinya yang daripada hidup dengan Nabi durhaka, ya, dengan kehidupan tidak kuat, akhirnya milih minta cerai. Ada istri Nabi. Ini termasuk wanita solihah. Jadi ibu daripada ibu nanti suami ibu kawin lagi, mudah-mudahan tak ada, Bu, ya. Ya tak ada 1, 2. Ya, mudah-mudahan selamat lah, Bu, ya. Rumah tangganya kekal abadi semuanya sampai dua-duanya menghadap Allah. Suami ibu kawin lagi. Ya, ibu ndak mau. Daripada ibu nanti ngomel-ngomel ngelawan suami, yang pada ngelawan suami dosa besar. Ya, lebih bagus kalau ibu mau, ya, adalah bang. Daripada aku sakit hati ngelawan abang yang mana ngelawan suami dosanya besar, tinggal pilih aku atau dia. Pilih, bang. Ingat bang, ya, ingat. Aku dengan kau, bang, udah 20 tahun. Aku udah beri kau anak 5. Tapi kau kejam, bang. Ketika aku udah punya anak 5, aku udah peot-peot, sekarang kau lemparkan aku. Kau tak ingat, bang, dulu ketika kita pertama kawin, rumah ngontrak, bang. Kau sekarang bisa punya rumah, punya motor, punya mobil. Siapa yang ikut bantu kau, bang? Kurang apa aku, bang? Perempuan tuh semua sama, bang. Nak muda, nak tua sama, bang. Nah, tapi ya kalau suami yang sayang, insya Allah dia balik lagi ke ibu. Tapi kalau suami yang udah buta mata, nah udahlah. Ya, yang tua ditendang. Kadang-kadang jalankan bini tua, jalankan bini muda. Bini muda nak jatuh, hati-hati sayang. Jalankan bini tua masuk parit, mata kau tak lihat. Ya Allah, udah tua dimaki lagi. Udahlah, ini udah isya kayaknya, udah adzan dah. Udah, ya, ini waktunya udah adzan. Ya, kita nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Doakan sekali lagi, mudah-mudahan Abi oleh Allah dicepatkan sembuh pulih, ya, bisa lancar. Alhamdulillah udah lancar, Pak. Cuma kayak orang ada sariawannya gitu, Pak, ya. Jadi kayak ada, dan Abi itu kalau ngomong agak lama, agak terasa sakit. Ya, lidahnya agak sakit. Mudah-mudahan oleh Allah Abi cepat sembuh, Umi juga keluarga kita yang sakit oleh Allah, dan mudah-mudahan kita sehat panjang umur hingga bisa bertemu lagi pada pertemuan malam Selasa yang akan datang. Amin rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.